Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Studio Cerita. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan ketenangan dalam menjalani hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersyalawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika seseorang yang memiliki kewenangan, kuasa, dan tugas untuk menegakkan hukum justru melakukan tindakan yang keliru karena terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilannya? Dan bagaimana jika ternyata orang yang ditilang itu bukan orang biasa, melainkan sosok penting yang menjaga keselamatan pemimpin negeri ini? Hari itu adalah hari yang biasa di Jakarta. Suasana jalanan ramai seperti biasanya. Namun siapa sangka, sebuah kejadian tak terduga terjadi di tengah padatnya arus lalu lintas. Seorang polisi lalu lintas yang sedang bertugas dengan tegas memberhentikan seorang pengendara motor besar. Tanpa banyak bicara, polisi itu langsung mengeluarkan surat tilang. Ia tak tahu siapa sebenarnya yang sedang ia hadapi. Yang ditilang hanya tersenyum, tidak membalas dengan emosi, tidak juga membantah. Namun, ada yang berbeda dari caranya diam. Sorot matanya tajam, penuh ketenangan. Dan ketika ia menunjukkan identitasnya, semua yang hadir terdiam. Ternyata, pria yang ditilang itu adalah anggota Pas Pampres, pasukan pengamanan presiden, garda terdepan dalam menjaga keselamatan Presiden Republik Indonesia. Dan sejak saat itu, nasib sang polisi pun berubah. Bukan hanya karena video kejadian itu tersebar luas, tapi karena konsekuensi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seperti apa kelanjutannya? Apa yang terjadi dengan sang polisi? Dan bagaimana reaksi anggota Pas Pampres tersebut? Inilah kisah lengkapnya. Jakarta. Siang itu, matahari menyengat keras di atas langit kota. Suasana jalan protokol seperti biasa. Padat, bising, dan penuh hiruk-pikuk. Klakson kendaraan saling bersahutan. Para petugas kepolisian terlihat berjaga di beberapa titik, mengatur arus lalu lintas yang mulai tak terkendali. Di antara keramaian itu, tampak seorang pengendara motor besar melaju perlahan melewati jalur utama. Motor yang dikendarainya bukan motor sembarangan. Badannya gagah, dengan helm standar militer dan perlengkapan rapi. Namun, dari kejauhan, tampak seorang polisi lalu lintas mengangkat tangannya, memberi isyarat tegas untuk berhenti. Tanpa ragu, pengendara itu menepi. Motor dihentikan, helm dibuka. Wajahnya tenang, bahkan nyaris tanpa ekspresi. Tapi polisi yang menghampirinya justru memperlihatkan sikap berbeda. Dengan nada tinggi dan bahasa tubuh yang kasar, polisi itu langsung memulai pemeriksaan. "Mas tahu nggak ini jalur khusus? Tadi saya lihat Mas nerobos marka. Saya tilang ya," ucap sang polisi sambil mulai menulis data pelanggaran. Pengendara itu tak menjawab. Ia diam, tapi sorot matanya tak kosong. Ia memandang polisi itu dengan tenang, tidak membantah, tidak memotong, dan tidak pula mengangkat suara. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia sudah terlalu sering melihat orang salah menilai hanya dari tampilan luar. Sikap sang polisi makin keras. "Ini motor siapa? Surat-suratnya mana? Jangan pura-pura diam ya. Saya sudah capek ngadepin pengendara yang sok penting." Kerumunan mulai terbentuk. Beberapa warga yang lewat berhenti, penasaran. Ada yang diam, ada pula yang sudah mulai merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka. Video berdurasi pendek yang kelak akan menjadi viral dan menyebar ke berbagai platform media sosial. Namun pengendara itu tetap tenang. Ia membuka bagian dalam jaketnya, lalu mengeluarkan sebuah dompet kecil dari saku dada. Dengan perlahan tapi tegas, ia menunjukkan sebuah kartu identitas berlogo negara. Kartu itu bertuliskan, "Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres." Sekejap suasana berubah. Polisi yang tadi tegas dan keras, kini terdiam. Matanya langsung membaca ulang kartu itu, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mulutnya menganga kecil, wajahnya tampak memerah. Beberapa warga yang melihat dari belakang mulai saling pandang, bisik-bisik, dan terdengar suara. "Loh, itu Pas Pampres ya?" Pengendara itu tetap diam. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi tindakan harus jelas. Ia tidak melawan, hanya menunjukkan kebenaran. Dan ketika kebenaran itu disampaikan, semuanya mulai merasa salah arah. Sang polisi menunduk perlahan. Tangan yang tadi tegas menulis, kini gemetar.
Kamera warga terus merekam. Semua yang terjadi menjadi saksi bagaimana satu kesalahan penilaian bisa berubah menjadi pelajaran besar. Bahwa tidak semua yang terlihat sederhana bisa dianggap remeh. Namun, ini baru permulaan. Karena setelah ini, sikap aparat yang salah langkah akan mendapat balasan dari tanggung jawab yang lebih besar. Beberapa detik setelah kartu identitas itu ditunjukkan, suasana di sekitar Jalan Protokol Jakarta yang semula ramai perlahan menjadi hening. Polisi yang tadi begitu tegas, kini tampak kaku. Tangannya yang memegang surat tilang mulai menurun perlahan. Napasnya terlihat memburu, seolah mencoba memahami situasi yang baru saja berbalik drastis. Namun, alih-alih marah atau merasa tersinggung, anggota Pas Pampres itu tetap berdiri dengan tenang. Ia tahu betul bagaimana prosedur dijalankan. Ia juga paham bahwa terkadang kesalahan bisa terjadi karena keterbatasan informasi. Maka, dengan suara tenang dan nada yang penuh kendali, ia berkata, "Pak, saya sedang bertugas. Ini jalur yang memang menjadi akses kami dalam keadaan tertentu. Saya punya surat jalan, dan ini ID dinas saya. Saya tidak sedang ingin menghindari aturan, tapi tolong pahami posisi saya." Polisi itu hanya bisa menatap dengan mata membelalak. Berusaha tetap tenang namun jelas mulai gugup. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada kolega yang bisa menolongnya keluar dari situasi canggung ini. Namun tidak ada. Yang ada justru kerumunan warga yang semakin banyak dan kamera yang terus mengarah padanya. Di tengah kebingungan itu, seorang pria parubaya yang sejak tadi menonton mendekat perlahan. Ia membisikkan sesuatu ke telinga sang polisi. "Pak, itu Pas Pampres beneran. Saya pernah lihat dia ngawal rombongan presiden waktu ke Monas kemarin." Seketika, wajah sang polisi benar-benar pucat. Matanya membulat, menatap ulang ID yang ada di tangan si pengendara. Napasnya mulai tersengal pelan. Lidahnya keluh. Situasi sudah terlalu jauh untuk ditarik mundur. Dan sebelum ia sempat meminta maaf atau berbicara, datanglah dua motor besar dari arah belakang. Dua pria berbadan tegap, mengenakan helm dan seragam dinas yang jelas menandakan mereka adalah bagian dari satuan elit yang sama, berhenti tak jauh dari tempat kejadian. Salah satu dari mereka turun dan langsung menghampiri pengendara pertama. Ia memberi hormat cepat dan bertanya, "Semua aman, Pak?" Pengendara yang ditilang tadi mengangguk pelan, lalu melirik ke arah polisi yang kini benar-benar terdiam. Warga yang menyaksikan dari pinggir jalan mulai berbisik lebih keras. Suasana menjadi semakin menegangkan. Polisi itu tahu, ia telah salah menilai. Ia tidak mengenali siapa yang sedang ditilang. Ia tidak melakukan pengecekan dengan benar. Dan lebih dari itu, ia telah memperlakukan anggota pengamanan presiden dengan cara yang tidak pantas. Namun yang mengejutkan bukan hanya fakta bahwa yang ia tilang adalah anggota Pas Pampres. Tapi ketenangan pria itu. Tidak marah, tidak membentak, tidak mengancam balik. Justru anggota Pas Pampres itu mengulurkan tangan, lalu berkata dengan tegas namun beretika, "Saya bisa saja memperkarakan ini, Pak. Tapi saya tidak ingin memperpanjang jika ini hanya soal miskomunikasi. Namun saya harap ke depan, lebih teliti. Karena tidak semua orang yang diam itu salah." Kalimat itu menghantam keras ke hati sang polisi. Ia tertunduk dalam. Ia tahu, pelajaran besar sedang ia terima di hadapan banyak saksi. Dan yang lebih menyakitkan, pelajaran itu datang dari orang yang seharusnya ia hormati sejak awal. Kini suasana berubah. Dari kerumunan yang awalnya hanya menonton, mulai terdengar tepuk tangan kecil. Sebagian warga mengangguk setuju. Sebagian lagi mengarahkan kamera ke arah polisi yang masih diam 1000 bahasa. Beberapa petugas lalu lintas lain datang dan melihat situasi dengan ekspresi bingung. Namun semuanya terlambat. Kejadian itu sudah terekam. Bukan hanya di kamera, tapi di hati semua yang menyaksikan. Dan seperti biasa, kebenaran yang disampaikan dengan tenang akan selalu lebih kuat daripada arogansi yang tak punya dasar. Wajah sang polisi kini benar-benar berubah. Ketegasan yang semula ia tunjukkan kini tergantikan dengan tatapan kosong penuh penyesalan. Ia berdiri terpaku di sisi jalan, memandangi kartu identitas bertuliskan Pas Pampres yang masih dipegangnya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena amarah, tapi karena rasa malu yang tak tertahankan. Kerumunan warga yang sejak awal hanya menjadi penonton kini mulai berani bersuara. "Loh, itu kan Pas Pampres," bisik seorang ibu sambil menunjuk ke arah pengendara yang tetap berdiri tenang. "Gimana bisa ditilang sembarangan gitu?" Tak lama, terdengar suara kamera ponsel berbunyi. Klik, klik, klik.
Beberapa pemuda mulai merekam momen tersebut dengan ekspresi heran dan geli. Ada yang merekam secara terang-terangan dari jarak dekat. Ada pula yang mengambil video diam-diam dari balik kendaraan. Wah, ini sih viral, celetuk salah satu dari mereka. Sang polisi mulai menyadari bahwa setiap gerak-geriknya kini sedang menjadi tontonan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, melihat betapa banyaknya kamera yang mengarah padanya. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut akan anggota Pas Pampres yang dihadapinya, tapi karena tekanan sosial dari puluhan pasang mata yang menyaksikan kesalahannya secara langsung. Di era digital, sebuah kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bumerang yang besar. Dan kali ini, kesalahannya bukan kecil. Ia baru saja menilang anggota pengamanan presiden, tanpa bukti kuat. Wajahnya memerah. Bukan karena terik matahari siang yang menyengat, tapi karena rasa malu yang menelanjangi harga dirinya di hadapan publik. Polisi itu mencoba bicara, namun suaranya tercekat. Kalimat yang ingin keluar hanya sampai di kerongkongan. Beberapa detik kemudian, suara notifikasi dari ponsel seorang warga terdengar. "Bro, video tadi udah masuk Twitter. Udah ribuan yang nonton." Lainnya menimpali. "Fix viral. Udah mulai masuk ke Instagram juga." Kasihan si bapak polisi itu. Kamera terus merekam. Narasi-narasi bermunculan di kolom komentar media sosial. Beginilah kalau arogansi jalan tanpa data. Salut buat sikap tenang anggota Pas Pampres. Kelasnya beda. Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi juga jangan asal main tilang tanpa klarifikasi. Sang polisi menatap layar ponsel salah satu warga dengan wajah yang semakin pias. Ia sadar, bukan hanya disaksikan oleh puluhan mata yang ada di tempat kejadian, tapi juga oleh ribuan, bahkan jutaan netizen yang akan menilai dirinya hanya dari cuplikan video berdurasi 1 menit itu. Satu kesalahan kecil di jalan raya, kini menjadi skandal nasional yang mempermalukan dirinya sebagai aparat penegak hukum. Ia menunduk dalam, kedua tangannya mengepal, bukan karena ingin marah, tapi karena ingin melarikan diri dari rasa malu yang menghantam bertubi-tubi. Ingin rasanya waktu diputar ulang, agar ia bisa bersikap lebih tenang, lebih profesional, dan lebih teliti. Namun semuanya sudah terlambat. Matahari masih tinggi di langit Jakarta. Panasnya seolah ikut mempermalukan sang polisi yang kini hanya bisa berdiri terpaku. Video itu tak hanya menyebar ke media sosial, tapi juga menampar kesadarannya tentang pentingnya kehati-hatian dan integritas sebagai seorang penegak hukum. Dan itulah titik klimaks pertamanya, bukan dari bentakan atau teguran keras, melainkan dari diam dan tatapan ratusan orang yang menyaksikan bahwa ia telah salah menilai seseorang, di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Setelah video itu menyebar luas, gelombang reaksi dari netizen tak bisa dibendung. Dalam hitungan jam, tagar polisi tilang Pas Pampres menjadi trending di berbagai platform media sosial. Netizen dari berbagai latar belakang ikut angkat suara. Ada yang marah, ada yang prihatin, dan ada pula yang menyayangkan tindakan gegabah sang polisi. Komentar-komentar seperti, "Harusnya aparat lebih teliti sebelum bertindak." "Salut buat anggota Pas Pampres yang tetap tenang meski diperlakukan begitu." "Semoga ini jadi pelajaran buat semua petugas. Jangan asal tilang." Mulai membanjiri media sosial. Bahkan beberapa tokoh publik ikut menyuarakan pendapat mereka, menyentil bahwa tindakan penegakan hukum harus dibarengi dengan kepekaan dan integritas. Salah satu jurnalis senior menuliskan di Twitter, "Kejadian ini bukan cuma soal siapa yang benar atau salah, tapi soal bagaimana aparat menegakkan aturan tanpa kehilangan sikap hormat kepada warga, siapapun mereka." Tak lama kemudian, institusi tempat sang polisi bertugas pun akhirnya angkat bicara. Mereka tidak tinggal diam. Video yang viral itu menjadi bukti kuat yang tidak bisa diabaikan. Atasannya langsung memanggil sang polisi ke ruangannya untuk dilakukan klarifikasi. Sang polisi datang dengan wajah lesu. Ia sudah tahu, tidak ada ruang untuk membela diri lagi. Video yang beredar sudah cukup menjelaskan semuanya. Di hadapan atasannya, ia mencoba menjelaskan kronologi, namun nadanya berat, penuh penyesalan. Tidak ada nada pembelaan, hanya pengakuan atas keteledoran yang telah ia lakukan. Atasannya, dengan nada tegas namun bijak, mengatakan, "Kamu tahu, kesalahanmu bukan hanya pada orang yang kamu tilang, tapi pada seragam yang kamu kenakan. Seragam ini membawa kehormatan. Ketika kamu salah bersikap, semua orang melihat bukan hanya kamu, tapi institusi kita." Tak lama setelah pertemuan itu, keputusan pun dikeluarkan. Polisi tersebut dinyatakan melanggar etika dalam pelaksanaan tugas lapangan. Ia tidak diberhentikan,
tapi diberi sanksi pembinaan khusus dan masuk ke dalam daftar evaluasi internal untuk waktu yang belum ditentukan. Ia diminta untuk mengikuti pelatihan ulang tentang pelayanan publik dan etika dalam menindak pelanggaran. Sebuah langkah yang diambil bukan untuk mempermalukannya, tapi agar ia bisa belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berita tentang sanksi ini pun menyebar. Namun kali ini institusi kepolisian mendapatkan apresiasi karena bertindak cepat dan terbuka terhadap koreksi. Banyak netizen yang memuji langkah tersebut, karena menunjukkan bahwa tak ada yang kebal dari evaluasi, termasuk mereka yang berseragam. Sementara itu, sang polisi sendiri mulai menyadari bahwa kejadian ini adalah tamparan keras dalam perjalanan karirnya. Rasa malu masih ia rasakan setiap kali ada yang mengenalinya dari video yang viral itu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini adalah pelajaran yang tidak ternilai. Bahwa menjadi aparat bukan hanya soal menegakkan hukum, tapi juga soal menjaga wibawa, adab, dan rasa hormat kepada sesama manusia. Ia kini lebih banyak diam, lebih banyak mendengar, dan lebih hati-hati dalam bertindak. Meski rasa malu masih menempel, tapi ia menjadikannya sebagai cambuk untuk memperbaiki diri. Kisah ini pun menjadi pengingat bagi semua pihak, bahwa di era keterbukaan dan kecepatan informasi, setiap tindakan akan terekam, dan setiap keputusan bisa jadi pelajaran besar, bukan hanya untuk pelakunya, tapi untuk seluruh masyarakat. Beberapa hari setelah kejadian yang membuatnya viral, sang polisi akhirnya tampil dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media lokal. Wajahnya masih terlihat tegang, namun kali ini bukan karena amarah atau kesombongan, melainkan karena rasa malu yang masih membekas dalam dirinya. Dengan suara pelan namun tegas, ia memulai. Saya tahu, saya salah. Bukan hanya karena orang yang saya tilang adalah anggota Pas Pampres, tapi karena saya bertindak tanpa kontrol emosi dan tidak menjalankan tugas saya dengan penuh kehati-hatian. Tatapan matanya sesekali kosong, seolah mengulang kejadian itu di pikirannya. Ia terlihat menahan napas panjang sebelum melanjutkan. Saya seharusnya tidak bersikap seperti itu. Siapapun yang saya hadapi, warga biasa atau pejabat negara, tetap berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan sopan. Tapi saya lengah. Saya terbawa suasana, dan saya gegabah. Jurnalis yang mewawancarainya sempat terdiam, membiarkan suasana hening itu memberikan ruang bagi kejujuran sang polisi. Kamera menyorot wajahnya yang mulai berkeringat, dan matanya yang mulai berkaca-kaca. Ketika saya melihat video itu tersebar, saya tidak bisa tidur, ujarnya sambil menunduk. Saya tahu nama saya buruk di mata publik. Saya tahu, keluarga saya pun terkena dampaknya. Anak saya sempat bertanya, "Ayah kenapa dimarahi di internet?" Dan itu membuat hati saya hancur. Di tengah-tengah wawancara, sang polisi juga menyampaikan bahwa ia sudah menerima semua bentuk sanksi yang diberikan kepadanya. Saya jalani semuanya. Saya tidak menolak. Saya pantas mendapatkannya. Tapi yang saya harapkan adalah kesempatan untuk menebus kesalahan ini. Untuk memperbaiki apa yang rusak, termasuk citra institusi tempat saya berdinas. Ia mengaku bahwa selama masa pembinaan, ia banyak merenung. Ia mulai membaca ulang kode etik kepolisian, mengikuti pelatihan sikap layanan publik, dan yang paling penting, ia belajar kembali cara mendengar. Selama ini saya pikir saya sudah cukup disiplin, cukup tegas. Tapi saya lupa satu hal penting, rasa empati. Padahal tugas kami bukan hanya menegakkan hukum, tapi menjadi wajah yang menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Wawancara itu pun ditutup dengan pernyataan yang membuat banyak orang tersentuh. Saya tidak ingin orang lain belajar dari kesalahan saya melalui video itu. Tapi jika memang harus begitu, biarlah. Semoga orang-orang tahu bahwa kami juga manusia, yang bisa salah, dan semoga mereka juga tahu bahwa kami bisa belajar dan berubah. Tak lama setelah wawancara itu ditayangkan, reaksi publik pun mulai berubah. Banyak yang mulai melihat sisi lain dari sang polisi, sisi yang rapuh namun jujur. Beberapa netizen menuliskan komentar seperti, "Salut. Nggak semua orang berani minta maaf di depan publik. Semoga benar-benar berubah dan jadi contoh buat polisi lain." Kesalahan bisa terjadi, tapi pertanggungjawaban yang jujur itu luar biasa. Dalam diam, sang polisi menyimpan tekad baru. Ia tahu, satu kesalahan bisa merusak segalanya. Tapi ia juga tahu, satu sikap berani mengakui kesalahan bisa membuka jalan menuju pemulihan. Ia tidak berharap semua orang langsung memaafkannya. Tapi ia ingin menunjukkan bahwa bahkan dari rasa malu dan keterpurukan, seseorang bisa bangkit dan menjadi lebih baik. Dan sejak saat itu, setiap kali ia mengenakan seragamnya kembali,
Ia tidak lagi hanya merasa sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Setiap kisah, sekecil apapun, menyimpan hikmah. Termasuk kisah ini, tentang seorang polisi yang tanpa sadar melangkah terlalu cepat, dan seorang anggota Pas Pampres yang memilih bersabar, meski ia punya wewenang untuk bersikap lebih keras. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota besar seperti Jakarta, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang menuntut keputusan cepat. Namun, di sanalah ujian sesungguhnya dimulai. Bukan hanya soal tindakan yang benar, tapi bagaimana kita menjaga cara kita bertindak, dengan adab, dengan tenang, dan dengan hati-hati. Pesan penting dari kisah ini adalah satu. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di depan mata. Karena bisa jadi, di balik pakaian sederhana yang mereka kenakan, tersimpan tanggung jawab besar dan kehormatan tinggi yang tak kita ketahui. Polisi tersebut tidak tahu bahwa yang ia hadapi adalah seorang penjaga utama keselamatan presiden. Ia mengira itu hanya warga biasa. Dan karena penilaiannya didasarkan pada asumsi, ia mengambil langkah yang berakibat panjang, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga institusi yang ia wakili. Setiap tindakan memiliki dampak. Begitu kata salah seorang petinggi dalam wawancara yang menyusul kejadian ini. Ketika seseorang bertindak gegabah, bisa jadi akibatnya panjang. Ungkapan itu begitu sederhana, namun penuh makna. Karena dalam kehidupan nyata, kita sering lupa bahwa satu kata yang keluar, satu sikap yang tergesa, bisa merusak kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Apalagi jika kita membawa nama instansi, lembaga, atau bahkan profesi mulia seperti penegak hukum. Namun, dari sisi lain kisah ini juga menunjukkan bahwa pengakuan kesalahan adalah bagian dari keberanian yang sejati. Tidak semua orang sanggup tampil di depan publik dan berkata, "Saya salah." Sang polisi mungkin gagal dalam satu momen, namun ia berhasil memenangkan sesuatu yang lebih besar, kejujuran, tanggung jawab, dan tekad untuk berubah. Masyarakat pun perlahan belajar. Netizen yang semula menghujat, mulai merenung. Video viral itu tak hanya menjadi konsumsi emosi, tapi pelajaran kolektif tentang pentingnya verifikasi, tentang adab dalam menjalankan tugas, dan tentang nilai dari kesabaran serta ketenangan. Sahabat kisah inspiratif. Semoga dari kejadian ini kita semua bisa mengambil pelajaran berharga. Bahwa tidak ada satupun dari kita yang sempurna, tapi setiap dari kita diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Bahwa tugas dan tanggung jawab harus dijalani dengan kepala dingin, bukan dengan ego. Dan yang paling penting, mari kita jaga hati kita dari prasangka. Jangan cepat menilai seseorang hanya dari penampilan atau kendaraan yang mereka kendarai. Karena siapa tahu, di balik itu semua, mereka adalah orang yang selama ini menjaga negeri ini dari balik layar. Mari kita rawat sikap saling menghargai, saling mengingatkan, dan saling menundukkan ego, demi kehidupan sosial yang lebih damai dan beretika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.